Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan keahlian yang paling dibutuhkan di pasar saham. Ini berdasarkan pengalaman karena banyak yang bertanya apa sebenarnya keahlian yang dibutuhkan agar untung di pasar saham. Sekali lagi ini berdasarkan pengalaman juga konsultasi dari banyak korban karena kami ada grup premium, jadi orang sering menampilkan screenshot foto kemudian menyampaikan bla 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 dan lain sebagainya. Jadi kami uh, merangkum tentang apa yang kami alami, dan menurut kami kalau Anda baru banget masuk pasar saham, saya kira apa yang kami sampaikan ini nggak cocok ya. Ini lebih baik bagi teman-teman yang ya paling nggak udah beberapa kali melakukan transaksi, jadi tahu apa rasanya di pasar modal itu. Sebelum lebih jauh, bagi Anda yang ingin gabung ke premium atau privat dengan kami, barangkali bisa membantu, bisa cek di link deskripsi. Kami cantumkan segala sesuatunya, bahkan resikonya. Yang pertama, yaitu kemampuan menerima untung rugi. Ini terutama untuk newbie ya. Itu jarang yang mau menerima kerugian, itu jarang. Padahal namanya saham itu harganya fluktuatif. Kadang untung, kadang plus, kadang minus. Di mata newbie yang paling banyak itu, porto itu harus hijau semua. Menurut saya itu bullshit. Saya aja merah semuanya sering kok seperti itu. Hijau satu sering. Anda tanya aja sama teman-teman di grup itu. Kemudian hanya dua yang hijau juga sering. Jadi tidak selalu semuanya harus hijau, itu gak selalu. Kalau misalnya ada suhu yang mengatakan hijau semua, ya silahkanlah. Kalau saya sih namanya saham naik turun ya pastilah ada foto yang minus, minus 1%, 2%, 10%, 20%, itu hal yang menurut kami harus kita terima. Nah, kalau Anda tidak memiliki keahlian ini, menerima kenyataan bahwasanya saham itu fluktuatif, kadang untung dan kadang rugi, Anda pasti langsung terpental. Turun sedikit, minus sedikit, Anda langsung jual. Padahal Anda bukan trader. Jadi masuk pengennya jadi investor atau kayak mana, tahu-tahu turun sedikit Anda langsung jual. Ini keahlian pertama, paling dasar. Kalau Anda tidak bisa melakukan ini, mendingan out dari pasar modal. Karena trader pun ada metode cut loss ya. Investor ada metode average down. Jadi harus menerima untung dan rugi. Yang kedua, keahlian yang kedua itu adalah keahlian mengambil risiko. Nah, ini yang paling banyak tidak diketahui. Saham itu salah satu investasi yang paling berisiko. Jadi orang berpikirnya hanya apa? High return. Padahal rumus investasi itu high risk, high return. Nggak ada yang low risk, low return, low risk, high return, itu nggak ada. Namanya saham itu high risk, high return. Anda harus berpikir seperti ini. Jangan memikirkan keuntungan 100%, beggar 200%. Anda kuat nggak menerima rugi 50%, 30%, sanggup nggak? Itu dulu. Kalau misalkan nggak sanggup, sudah, menurut kami jangan masuk. Bahkan kami sering kalau ada orang ya misalkan mau kursus ke kami itu, kami biasanya nanya, Bapak mengharap berapa persen keuntungan dan kuat berapa persen kerugian? Kalau orang itu nggak bisa menjawab, bahkan kami sering bertanya seperti ini, Bapak sanggup naik motor atau mobil kecepatan berapa kilometer per jam? Itu sampai seperti itu kita. Karena untuk mengukur orang ini eh, high risk atau tidak sih, high risk taker atau bukan. Jadi kalau bukan, wah, apapun teorinya akan was-was karena di pasar modal adalah psikologis. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu membaca keadaan. Ini penting. Orang semuanya ngomong resesi semuanya. Loh, ada beberapa pihak yang bisa untung. Nah, itu cara membaca keadaan itu penting. Kadang kita mengikuti arus saja kan. Misalkan, oh ini resesi harus pegang cash, pokoknya harus pegang cash. Tiba-tiba saham properti naik semuanya. Loh. Apa ini kok seperti itu? Nah, itu Anda harus pintar membaca keadaan. Jadi kalau misalnya tidak bisa membaca keadaan, menurut kami akan sulit. Apalagi
Anda mengatur, saya kan trader loh, trader kan following the trend biasanya. Ya, kemudian dan lain sebagainya lah. Pokoknya harus bisa membaca keadaan. Karena sekali lagi pasar modal itu adalah cermin keadaan masa depan. Nah, kalau Anda nggak bisa membaca keadaan, susah. Ini yang ketiga. Yang keempat, baru Anda pelajari yang namanya analisa tentang dunia saham. Kalau misalkan Anda analisa fundamental kuat, analisa macam-macam kuat, Anda tidak kuat dengan untung rugi, tidak kuat dengan yang namanya membaca keadaan, ya sama aja. Perusahaan sebagus apapun di masa Covid ya jeblok. Mau perusahaan sebagus apapun, kemudian ada isu resesi yang begitu kuat, ya turun. Jadi Anda harus memahami itu dulu. Maka berikutnya kalau sudah tahu saya ini keadaan dan lain sebagainya, baru analisa fundamental. Ini keempat. Jadi analisa fundamental itu Anda sudah tahu lah, tidak perlu kami jelaskan. Tapi paling tidak Anda bisa membaca kesehatan perusahaan dari sisi laporan keuangan dan lain sebagainya. Sekarang udah mudah ya, dengan adanya aplikasi, udah ada summary-nya, itu lebih mudah sekali. Ini yang keempat. Yang berikutnya yang harus kita pahami adalah analisa teknikal. Orang mungkin mengatakan gini, apa itu analisa teknikal? Cuman lihat ekornya aja. Oke, tapi perlu dipahami. Saham itu rumusnya adalah semakin banyak analisa yang kita gunakan, semakin minim probabilitas kerugian. Jadi kalau kami, Anda bisa tanya sekali lagi dengan teman-teman yang bersama kami itu, kita bukan orang yang anti teknikal, anti bandamologi, atau anti fundamental, enggak. Kita gunakan semuanya. Karena semakin banyak kita menggunakan analisa, itu akan memperbanyak potensi keuntungan. Nah, analisa teknikal juga sangat penting. Kalau saran kami, kalau misalnya Anda bertanya, analisa teknikal apa yang paling penting? Candlestick kalau kami. Baru kemudian digabungkan dengan yang lain. Candlestick itu susah memang. Kami aja sampai sekarang masih belajar, tapi sangat penting. Ya, analisa teknikal itu cukup berharga. Kalau tahu perusahaan ini bagus, kapan masuk sahamnya, itulah pakai analisa teknikal. Berikutnya adalah analisa bandamologi. Sama ini, ada orang yang apa itu analisa bandamologi dan lain sebagainya. Enggak, kami menggunakan. Kalau Anda bertanya apa manfaatnya analisa bandamologi, loh, saham ini supply and demand. Pertanyaannya, yang paling banyak supply-nya, paling banyak demand-nya itu dana kecil atau dana besar? Ya, pasti dana besar lah. Kami punya kejadian ya terbaru ini. Waktu itu di pasar masih optimis dengan salah satu saham properti. Kemudian dana besar udah mulai keluar, kami keluar. Ya, kenyataannya habis itu ya jeblok. Walaupun setelah itu naik lagi urusan nanti ya, tapi analisa bandamologi itu sangat penting sekali. Jadi kalau Anda bertanya lagi apa fungsinya analisa bandamologi, agar tahu ini saham mau naik apa enggak. Fundamentalnya bagus, enggak ada dana besar di saham itu, ya nunggunya lama ya. Retail bersatu misalkan, seberapa kuat mental retail dengan capital gain, untung 3% aja udah take profit kok biasanya. Jadi ya ini jadi penting analisa bandamologi. Nah, berikutnya ini semakin ke belakang ya, keahliannya semakin aneh. Nanti kita sampaikan, yaitu membaca prospek masa depan. Ini paling susah. Udah paling susah menurut kami. Bagaimana kami katakan paling susah? Pertama, saham itu memang membaca prospek, membaca kondisi ke depan. Jadi saham itu cermin daripada keadaan ke depan. Nah, artinya kita harus membaca prospek masa depan. Contoh, kami itu selalu berdiskusi, ini ke depan apa yang akan hit, itu sudah kita baca dari sekarang. Ke depan apa? Misalkan kita mengatakan ke depan ini ayam ini yang hit karena ada makan gratis seperti itu. Kita kemudian baru analisa. Ada lagi yang mengatakan A, ada lagi yang mengatakan B, itu sudah mulai dibaca. Nah, membaca prospek masa depan ini butuh ketelitian dan butuh pengalaman kalau menurut kami. Ini bukan hanya
ilmu tapi pengalaman, kondisi global, kondisi lokal, kebijakan presiden, kebijakan DPR itu dibaca semua kayak kita orang ahli apa aja gitu lah. Di pasar saham kan enaknya gitu, seolah-olah kita orang top lah, memikirkan Putin, memikirkan pemilihan Trump dengan Kamala Harris, wah pokoknya gitulah. Yang berikutnya nomor 8, mungkin Anda tidak memandang ini sebuah keahlian, tapi di pasar modal itu sangat butuh yang namanya keahlian memiliki keyakinan. Saya beberkan fakta. Teman-teman kami yang ada di satu grup itu, mereka analisanya itu bagus-bagus. Bagus-bagus. Saya pun kalah. Tapi apa yang tidak mereka miliki yaitu keyakinan. Jadi udah yakin, udah tahu ini saham bagus, tapi mau masuk atau enggak itu ragu. Kapan mau masuknya? Nunggu pas waktu naik tinggi. Itu rata-rata yang terjadi. Nah, oleh sebab itu ada unsur yang paling missing di antara para pelaku, yaitu adalah keyakinan yang tinggi. Jadi keyakinan yang tinggi itu ngukurnya gini. Orang lain itu mengatakan jelek, Anda yakin ini bagus. Nah, itu hebat itu yang seperti itu. Orang lain yang mengatakan seperti ini naik terus, itu Anda mengatakan enggak, ini saya take profit. Nah, itu keyakinan namanya. Nah, ini susah. Makanya kalau Anda bertanya bagaimana caranya kita punya keyakinan tinggi, kalau Anda nggak bisa, cari teman. Ya, teman bersekongkol atau bagaimana, pokoknya punya keyakinan tinggi. Nah, berikutnya keahlian menunggu. Nah, orang mungkin menganggap ini sepele ya, sepele sekali, tapi mayoritas kesalahan teman-teman di pasar modal adalah tidak mau menunggu. Besok naik, sekarang dijual, ya dibeli turun, dijual naik, dah akhirnya seperti itu. Karena apa? Keahlian menunggu itu nggak ada ya. Oleh sebab itu ini menurut saya paling susah. Karena apa? Tidak ada ilmunya. Ini soal perasaan, ini soal sifat ya, keahlian menunggu itu. Kenapa kok saya tidak letakkan di sisi pertama? Karena ini memang paling susah ya. Jadi semakin ke belakang itu semakin susah keahliannya. Itu hampir banyak orang tergesa-gesa. Pokoknya di pasar modal itu tergesa-gesa pengen untung, tergesa-gesa pengen nggak mau rugi gitu. Nah, itu keahlian menunggu itu sangat susah. Kalau Anda bertanya latihannya gimana, ya pakai dana kecil latihannya, coba tunggu. Kami biasa menunggu 1 tahun saham naik itu biasa ya. 6 bulan nunggu saham naik itu biasa. Kami profit 5% setahun itu nggak apa-apa, yang penting untung daripada rugi. Kalau kami prinsipnya gitu aja. Kita bukan orang yang wah gitu bisa begal, itu enggak lah. Nah, ini juga paling susah. Apa itu? Merasa cukup ya. Ini kami mengalami banyak kasusnya seperti ini. Dia udah memiliki saham naik 30% ya, 40%, kan naiknya gila. Biasanya teman-teman itu kan masuk di saham-saham yang gorengan gitu kan, naik gitu. Tapi dia merasa gini, ini masih kurang, saya kurang dikit lagi, kurang 5% lagi. Apa yang terjadi? Balik rugi. Saya punya kejadian di mana saya hanya ke belakang pengen ke kamar kecil. Tadinya untung 3%, tahu-tahu jeblok 5%. Itu bisa terjadi di pasar modal. Apalagi kalau Anda tidak memiliki perasaan cukup. Kalau kami biasanya sering mengalami seperti ini. Kita udah take profit nih 10%, sahamnya naik lagi, nggak apa-apa, yang penting udah untung. Pokoknya ada perasaan cukup. Kalau dalam Islam biasanya disebut dengan qanaah. Nah, ini kayak tausiah aja lah pokoknya saya ngasih ini. Pokoknya perasaan cukup itu penting. Nah, yang berikutnya, tidak dengki dengan pencapaian orang lain. Ini keahlian. Mungkin Anda mengatakan, apa ini masa di pasar modal? Ini saya berikan rumusnya. Anda sering kan mengalami seperti ini. Pegang saham nggak naik ya, saham tetangga naik, Anda jual saham Anda masuk saham yang lain. Itu kan Anda dengki dengan pencapaian yang lain. Aduh, sana naik nih, saya nggak naik. Anda masuk saham sana, sahamnya jeblok karena udah ada korban, Anda sebagai korban masuk. Saham Anda yang tadinya dipegang itu tahu-tahu naik. Nah, itu karena iri, dengki itu pokoknya. Ya, pokoknya janganlah di pasar saham itu. Keikhlasan, kesederhanaan itu penting, sangat penting sekali. Anda lihat aja profil Lo Keng Hong itu, bagaimana orangnya santuy ya. Memang butuh hal-hal seperti itu. Maka tidak dengki ini keahlian.
ya dengan yang harus Anda miliki. Jadi kalau lihat saham berterbangan sana sini, udah sabar aja, menunggu itu penting. Berikutnya, nah baru yang terakhir apa? Kalau Anda sudah menguasai semuanya, baru Anda dana besar itu memang penting. Ya, ini satu kompetensi, satu kemampuan yang harus kita punya. Kenapa saya tidak letakkan di depan? Ya, ini kasus yang saya hadapi bersama teman-teman itu biasanya gini. Orang merasa dananya gede, dia bisa menaklukkan pasar modal. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Saya katakan itu nggak ada apa-apanya di pasar modal. Mereka dengan PD masuk dengan dana itu, tahu-tahu ya ruginya 50%, 1 miliar rugi. Dia mau cut loss, sayang uang gede ya, mau tunggu juga nggak bisa diapa-apain karena sahamnya jelek semuanya. Jadi ya ini faktor terakhir. Kalau Anda sudah menguasai dari nomor 1 sampai nomor 11, Anda dana besar, dana kecil Anda bisa kelola dengan baik. Ini pengalaman saya, sekali lagi pengalaman yang mungkin berbeda dengan apa yang Anda alami, silahkan. Tapi semoga ini bisa bermanfaat. Sekali lagi di pasar modal itu adalah faktor psikologis saja. Ya, mental itu sangat penting. Banyak orang yang keilmuannya tinggi, analisa fundamentalnya kuat, teknikalnya bagus, bandarmologinya bagus, tapi dia tidak punya keyakinan, tidak punya kesabaran, tidak punya yang namanya sifat tidak iri dengan yang lain, tetap keuntungan itu akan sulit. Ingat, keuntungan di pasar modal itu mengalir dari orang yang tidak sabar menuju orang yang sabar. Maka kuncinya hanya satu. Jadilah orang sabar, maka dana orang yang tidak sabar akan mengalir kepada Anda yang sabar. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sampai ketemu lagi. Kalau ada pertanyaan, komentar, atau pengalaman Anda, silakan cantumkan di kolom komentar, dan kami sangat senang sekali. Walaupun misalnya Anda mengkritik, nggak apa-apa, tulis saja dengan yang kami sampaikan. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak, tetap semangat, semoga saham kita hijau semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.